Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 9 benda-benda di sekitar kita. Subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 6. Dayu, Siti, Lani, dan Beni asyik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik Ayah Edo. Sesekali Ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Nah, iklannya seperti ini. BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Nah, di sini iklan BPJS Kesehatan ya. Tulislah isi iklan di atas pada kolom berikut ini. Ini ada pada halaman 174 ya. Nah, isi iklan ini adalah iklan pada gambar dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran. Iuran JKN KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Ini untuk ya, maaf Kak Wafik salah ketik kurang huruf U. Kalian bisa menambahkan ini untuk. Nah, berdasarkan isinya, jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu iklan komersial, contohnya seperti ini. Nah, iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Yang kedua, iklan perusahaan. Nah, iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat luas. Nah, contohnya Pertamina. Nah, ini adalah contoh dari iklan perusahaan Pertamina ya. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintahan. Nah, ini contohnya. Stop merokok. 1 batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit kanker dan kematian. Lalu, ayo berlatih. Untuk lebih memahami tentang isi iklan di media elektronik, cobalah kamu mengamati salah satu iklan di media elektronik. Entah itu di televisi, radio, maupun internet, teman-teman. Nah, setelah kalian mendapatkannya, kalian buat kesimpulan dan isi dari iklan yang kalian dapat tersebut. Ini ada pada halaman 175 ya. Nah, misalnya saja Kak Wafik buat iklan seperti ini. Ini iklan yang sering kalian lihat di televisi ataupun di internet, bukan? Nah, kalian bisa menggunakan ini. Kesimpulan dari iklan ini adalah jenis iklan di atas adalah iklan komersial yang berisi tentang produk pasta gigi yang dapat menjaga kesehatan. Nah, ini tulisannya, ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Ayo berdiskusi pada halaman 176. Bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu membuat kelompok. Nah, gimana sih teman-teman? Apa yang akan terjadi jika tidak ada atau tidak terjalin kerukunan hidup? Yang akan terjadi adalah yang pertama, terjadi pertengkaran, konflik. Yang kedua, tidak adanya kepedulian antar sesama.
tidak adanya kerjasama yang terjalin, dan lain sebagainya. Nah, di sini Kak Wafik sebutkan 5. Ketika kalian ingin menyebutkan 3 saja, itu tidak apa-apa ya. Sesuka hati kalian. Tapi ketika kalian menyebutkan semuanya, itu lebih baik. Sekarang ada, tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta kedamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Nah, ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan menyayangi. Manfaatnya ketika kita hidup rukun adalah tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, menjadi aman, menjadi tentram, damai, memperkukuh persatuan dan juga kesatuan. Akibat hidup tidak rukun antara lain mudah terjadi pertengkaran, kehidupan terjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, sekarang ayo berlatih. Di sini ada 4 soal. Apa yang dimaksud dengan kerukunan? Kak Wafik akan memperbesar dan mengerjakan satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam sebuah kehidupan. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Nah, ciri-ciri keluarga yang hidup rukun adalah saling menghormati, menyayangi, membantu antar anggota keluarga, membina hubungan baik antar keluarga. Nah, di sini Kak Wafik sebutkan banyak sekali ya. Ketika kalian ingin menyebutkan beberapa saja juga tidak apa-apa. Namun ketika kalian ingin menyebutkan semuanya itu lebih baik. Yang ketiga, sebutkan manfaat hidup rukun. Manfaatnya tidak adanya pertengkaran, menjadi harmonis, aman, tentram, damai. Akibat yang terjadi jika tidak tercipta kehidupan rukun di masyarakat. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman ya, ketika dalam masyarakat tidak terjadi hidup rukun. Nah, yang akan terjadi adalah mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain. Lalu, mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi 2, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Nah, ini kalian akan mendapat tugas. Di sini Kak Wafik percepat saja karena materinya banyak sekali. Nah, nanti takutnya ketika Kak Wafik bahas satu persatu, durasi video Kak Wafik akan panjang dan kalian akan bosan melihatnya. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya teman-teman yang Kak Wafik lewati. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk membuat batik. Nah, batiknya itu menyiapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya kalian bisa lihat sendiri, ada canting, lalu ada kain, dan lain sebagainya. Nah, kalian sebelum membuat atau menulis dengan canting, kalian tulis terlebih dahulu dengan pensil sketsa batik yang akan kalian buat. Nah, seperti ini misalnya. Ketika sudah jadi, barulah kalian tebali dengan canting. Nah, nyiapkan larutan untuk merendamkan air, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Bagus ya teman-teman ya? Lumayan lah. Bagus sekali ya. Nah, di sini ketika kalian kesulitan untuk membuat batik ini, Kak Wafik sudah menyediakan batik seperti ini. Hasil karya Kak Wafik, kalian bisa lihat atau kalian bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, Kak Wafik tulis di kolom komentar ya, kalian bisa lihat di situ Kak Wafik terakan toko Kak Wafik, kalian bisa melihatnya.
Persiapkan pameran hasil karya bersama teman-teman satu kelas setelah ujian kenaikan kelas. Apa saja persiapan yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan bersama teman kalian. Nah, di sini ada pada halaman 181 ya teman-teman. Sebelum kalian membuat atau melakukan pameran, kalian harus menentukan tema. Lalu membuat panitia kecil, menentukan batas waktu, menentukan tempat, menentukan karya apa yang akan kalian pamerkan. Nah, misalnya karya batik, lukisan, atau yang lainnya. Lalu, yang keenam, membuat dan mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Menyeleksi karya yang telah dikumpulkan. Menampilkan karya-karya yang telah diseleksi dan juga yang terakhir membuat laporan pameran kelas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini ada 9 kolom. Ya, Kak Wafik sudah hitung ini ada 9 kolom ya. Ayo renungkan, bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain sebagai kekayaan budaya, di antaranya adalah ada kain batik, tenun, dan juga songket. Apa yang harus kamu lakukan dengan keberagaman jenis kain tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Nah, saya akan tetap menjaga eksistensi kain tradisional tersebut dengan cara mengadakan pameran kain tradisional. Tetap bangga menggunakan kain tradisional dan tetap belajar cara membuat kain tradisional seperti kain batik dan juga kain tenun. Ini bisa kalian singkat ya ketika tulisan Kak Wafik terlalu panjang. Kamu telah mampu membuat batik jumputan atau batik ikat. Kamu dapat mempraktekkan keterampilan yang kamu miliki bersama orang tuamu. Buatlah karya batik jumputan berupa taplak meja bersama kedua orang tuamu. Taplak meja tersebut akan diperlihatkan atau dipertunjukkan saat acara pameran di sekolah. Nah, misalnya kalian membuat gambaran seperti ini. Nah, ini bisa juga kalian buat batik jumputan seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Itu juga bisa. Bagus ya teman-teman. Atau mungkin kalian punya model yang lain juga tidak apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika teman-teman ada ketika Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, atau yang lainnya, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.